nasta'inu wa nastaghfiruh. La haula wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu jemaah haji yang Allah hormati, alhamdulillah sehat sekali nggih. Sampun periksa kesehatan? Sampun sadar. Istiqomah kesehatan haji itu ada perbaruan. Tahun 2024 ini kok ada peraturan pemerintah ingkang enggal, peraturan Menteri Kesehatan yaitu nomor 508 tahun 2024. Hampir sama dengan tahun kemarin 2023, tapi ada perbedaan sedikit. Kalau tahun kemarin yang misi tentang istiqomah adalah dari petugas, tapi tahun ini semuanya by aplikasi. Bapak Ibu sampun periksa oleh puskesmas, nanti hasilnya dimasukkan di dalam komputer. Setelah itu nanti komputer yang akan membaca sendiri. Dari hasil komputer itu nanti kalau sudah disubmit hasilnya istiqomah tidak, baru nanti muncul di Haji Sehat. Kalau Bapak Ibu download di Play Store di HP panjenengan, Bapak Ibu nanti download Haji Sehat, nanti muncul di situ bahwa Bapak Ibu sudah istiqomah. Setelah sudah istiqomah bisa langsung pelunasan. Kalau sudah dibuka pelunasannya oleh teman kemudian. Itu syaratnya seperti itu. Itu informasi aja. Bapak Ibu. Ini belum didadak ini pagi ya. Ini kemarin sore saya ditelepon, Mas izin isi dengan Mansur sakit, insya Allah sakit. Mereka kepala Mansur, saya usahakan. Bapak Ibu yang berbahagia, ini persiapan calon jamaah haji agar istiqomah. Kan udah diperiksa semuanya. Satu terus dari hasilnya. Terus kapan ngertos? Ada yang dari puskesmas satu dikasih tahu? Sudah. Oh, ada yang sudah, ada yang belum. Belum. Ini dalem-dalem Pak Kiai mawon ingkang ngaturaken kula mboten ajeng dalem-dalem manila salah ngono. Istiqomah itu kan mampu. Syarat haji itu mampu memori tidak pikun atau demensia. Saat menikah karena ada kasus-kasus tahun-tahun sebelumnya demensia itu demensia ikut lupa. Sampai sana dia lupa dia di mana. Tahun 2019 saya pernah bareng, sampai sana itu dia nggak ingat dia di mana. Tahunya, Bang, nanti mobil ini pulau ke Jakarta nih, gedung ini pulau ini sampai bangun kan, sebut demensia sih, Bang. Sebetulnya tidak apa-apa, tapi mengganggu yang lain. Karena apa? Karena satu orang itu dia kalau muncul kemana-mana ya nyari siapa? Tempatnya satu kamar ya akan nyari. Petugas kesehatan, petugas kloter yang nanti akan nyari. Itu yang repotnya kan di situ. Demensia guna, berarti tidak boleh di demensia. Kemudian ADL, activity daily living harus baik. Aktiviti daily living itu gantos Bapak Ibu, baca wonten kamar mandi saged piyambak, ajeng BAB saged piyambak, dahat saged piyambak, hingga naik tangga saged. Kemudian kesehatan mental jelas nggih. Nek mental terganggu kan boten wajib haji, boten wajib sholat tahun boten wajib, apalagi haji. Kemudian pengetahuan ibadah. Nah, ini kok pengetahuan ibadah haji harus kita dari ibu-ibu dari KPH maksud untuk mengetahui cara ibadah haji yang benar. Kemudian yang jelas ini uang. Kalau tak punya uang nggak bisa pelunasan, nggak bisa berangkat juga. Jadi haji yang sehat, SHM, sehat, happy, makmur. Sehat, happy, dan makmur. Harus selalu happy. Happy itu harus senang, bahagia. Gak boleh cemberut, gak boleh, harus bahagia, harus bersyukur. Bapak Ibu udah dipanggil untuk haji itu harus bersyukur, harus bahagia. Itu yang menimbulkan rasa happy itu dari Bapak Ibu sekalian.
nanti kalau faktor-faktor lingkungan itu hanya cuma bumbu-bumbu aja. Dan informasi tahun kemarin itu kalau di Armina, khususnya di Musdalifah, itu uyel-uyelan sampai ada yang datang sana, harusnya kan menginap ya di Musdalifah itu. Karena ada kebijakan yang baru, ada murid, dia tidak minat, cuma hanya berhenti sebentar bisnya, kemudian lanjut lagi ke Mina. Tahun kemarin seperti itu. Kenapa? Karena saking padatnya sana, saking padatnya seluruh dunia masuk ke sana semuanya mau nginap di sana, akhirnya terlalu padat dan ada yang sampai kekurangan minum. Yang tahun kemarin kekurangan minum. Tapi sudah habis bekal-bekalnya, tapi belum dicukup. Kenapa? Karena nggak jalan bisnya. Jadi harus persiapan dari sekarang. Makanya kesehatan itu yang paling penting. Haji itu semuanya fisik. Hanya satu yang tidak pakai fisik, niat. Jadi semuanya kan fisik, ibadahnya semuanya fisik. Yang tidak pakai fisik hanya niat. Kemudian persiapan selama masa tunggu, ibu bapak-bapak. Ini persiapan masa tunggu pemeriksaan kesehatan secara teratur. Bapak ibu harus diperiksa secara teratur. Kalau sudah tahu penyakitnya yang ada di bapak ibu semuanya harus diperiksa secara teratur. Ini yang harus diperhatikan, nanti ada di penyakit-penyakitnya yang akan, kalau terdapat pemeriksaannya terdapat itu nanti akan diulang-ulang. Harus dirujuk ke rumah sakit, kemudian diulang hasilnya bagaimana. Kalau hasilnya belum bagus, dirujuk lagi, dicek lagi. Salah satunya HbA1c nanti tentang DM, diabetes mellitus, kencing manis. Dan pemeriksaan kesehatan secara teratur. Kalau sudah tahu penyakit-penyakitnya yang ada di dalam bapak ibu kemarin sudah diperiksa, makanya harus dicek secara teratur. Dan sini yang biasa diinggil harus dicek secara teratur juga, dijaga jangan sampai tinggi. Kalau tinggi jantungnya sakit. Kemudian pengendalian faktor risiko berupa penyakit kronik ini, diabetes, hipertensi, jantung, PVOK, penyakit paru obstruksi kronis. Biasanya ini bukan siko-siko, sesek. Kemudian olahraga secara rutin, terutama berjalan dengan target 2-3 km setiap hari. Pola latihan. Jangan malas bergerak. Harus latihan terus setiap pagi. Harus latihan, dilatih. Kalau malas bergerak, karena ibadah haji itu fisik semua. Jangan tawaf mengitari Ka'bah. Kalau iya dapat depan, kalau dapat di atas, berapa kilo aja. Jauh. Saya pernah yang di depan, yang di atas, saya 3 kali dapat kuat, saya nggak pindah turun. Kalau yang di atas, apalagi yang di belakangnya lagi, itu kan muter-muter itu kan sampai atas itu kan semakin panjang. Kalau di bawah, pas musim hajinya pet-petan, sekan. Kalau yang spa-spa, ribut saja. Makanya yang sehat, yang kuat harus dilatih dari sekarang. Secara rutin, intinya rutin, gitu. Jangan sampai 1 minggu latihan 2 jam, setelah itu leren 1 bulan, besok lagi dia harus rutin. Kemudian mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang. Kemudian hindari aktivitas berlebihan. Aktivitas berlebihan, Bapak Ibu jangan koyo-koyo aktivitasnya, biasa aja, jangan berlebihan. Kalau kemampuannya mengangkat-angkat berat cuma 50 kilo, nggak ada yang buat ya. 20 kilo ya 20 kilo aja, jangan dipaksa sampai 30 kilo. Kemudian vaksinasi ini wajib, nanti meningitis. Tahun ini kemarin polio, tapi kalau tahun besok belum ada aturan yang mengikat untuk polio. Polio itu kemarin diwajibkan karena ada KLB polio. Di Jawa Tengah, di Klaten ada KLB polio, dan di Madura, makanya Jawa Tengah dan Jawa Timur wajib vaksinasi polio. Kalau tahun ini
belum ada info. Yang wajib meningitis jelas wajib. Meningitis wajib, polio belum. Pneumonia dan influenza ini adalah sunnah. Kalau punya rezeki bisa vaksinasi influenza atau pneumonia di RSU, RSI, PKU ada. Kalau harganya juga bermacam-macam karena juga berbeda-beda strainnya. Strain itu jenis influenzanya, dia bisa mencegah berapa influenza itu tergantung itunya. Kalau semakin banyak 6 strain itu semakin mahal. Kemudian Nursewu ini saya atasi merokok, stop merokok. Gak apa-apa. Ini kalau kesehatan tetap saya sampaikan. Saya dulu merokok, tapi sekarang sudah enggak. Nah, ini Bapak Ibu, ada lihat faktor resiko diabetes mellitus. Ini merupakan suatu penyakit metabolisme dengan penyakit gula darah meningkat. Kencing manis, nah itu sekarang ini pabrik gula. Terus tiba-tiba aku bawa pabrik gula. Nah, ini BA1C-nya, ini yang merah ini lebih dari 6,5%. Gula darah puasanya ini lebih dari 126. Ini yang merah. Kalau yang kuning ini masih BA1C-nya 5,7 sampai 6,5%. Gula darah puasanya ini 100 sampai 125. Kalau normal itu kurang dari 5,7. Kalau gula darah puasanya kurang sama dengan 99. Kemarin kan sampun nggih, sampun dicek. Ketus dari hasil. Kemudian komplikasi diabetes dan hipertensi singkat Jogja. Jantung buka, jantung koroner. Kalau sudah DM, diabetes mellitus, kemudian tidak terkontrol, makannya sembarangan, obat tidak diminum, apalagi tidak kontrol, apalagi tidak berobat, ini nanti kesannya bisa jadi jantung bengkak atau jantung koroner. Kemudian yang di otak bagaimana? Bisa jadi stroke atau kepikungan. Kemudian ginjalnya bagaimana? Gagal ginjal kronik, bisa sampai cuci darah atau HD. Kalau cuci darah jelas peraturan menteri yang sekarang tidak boleh berangkat. Kalau sudah sampai cuci darah, berarti tidak boleh berangkat. Karena apa? Karena kalau cuci darah harus rutin, itu 2 kali. Nanti petugas kesehatannya kan cuma, kalau tahun kemarin kan 3, 1 kloter 3. Kalau tahun ini regulasinya 1 tahun ini. Tapi sedang diusahakan oleh pusat kesehatan haji untuk ditambahi. Untuk tahun ini itu 1. Tahun kemarin 3. Itu Kabupaten Wonosobo ada 1 yang cuci darah. Dan itu menghabiskan waktu petugasnya. Karena tiap seminggu 2 kali untuk cuci darah. 1 hari sebelumnya harus mendaftar. Daftar juga antri. Soalnya hari Rabu dia jadwal cuci darah, hari Selasanya harus daftar dulu. Kayak di RSU sini kan juga sama. Daftar, setelah daftar besoknya datang lagi antri tunggu dapat nomor berapa. Apalagi pakai bahasa Arab. Jadi, petugasnya berapa hari itu nanti? 4 hari dalam 1 minggu, 4 hari ngurusi orang itu terus. Makanya kalau ada yang hadir langsung tidak istiqomah. Kemudian jari-jari ini kebas, luka sulit sembuh. Biasanya kebas, kayak pegel itu jari-jarinya kalau udah kena. Kemudian luka sulit sembuh. Dan ini juga pernah kalau yang orang kena DM itu kan sudah agak terasa di kaki. Dia sandalnya ketinggalan atau hilang pas di masjid, akhirnya pulangnya ngeker. Padahal di Arab Saudi juga kondisinya panas. Akhirnya sampai asrama melepuh kakinya, melepuh dan nggak bisa berenang. Ada juga itu. Kemudian atau mata, nenopati atau kata.
retinopati. Biasanya sudah mulai ada kemudian ada buta. Biasanya seperti itu. Jadi kalau komplikasinya diabetes seperti ini, sama hipertensi. Kalau tidak dijaga dan tidak dilakukan secara teratur. Kemudian pengendalian faktor resiko hipertensi. Hipertensi itu kalau bahasa dokternya silent killer, bunuh secara diam-diam. Saya juga tensinya juga kadang-kadang naik, saya dari 40, 43, bawahnya masih di bawah 90. Kadang-kadang pas kemarin mau divaksin COVID aja, saya lihat teman-teman sudah divaksin, saya belum, karena juga naik. Tapi kalau pas itu kemudian pola makan saya atur, kemudian 1 minggu kemudian saya datang lagi untuk vaksin COVID. Kan awal-awal itu kan dijaga sekali yang vaksin COVID untuk petugas kesehatan dulu. Itu tensinya kan tidak boleh lebih dari 140, bawahnya tidak boleh lebih dari 90. Saya atasnya itu mungkin apa cemas apa ya, sama yang lain juga lihat ini cemas jadi takut. Ini berubah teratur, kemudian mengendalikan tekanan darah sehingga menjaga organ tubuh tetap sehat. Bismillah, dengan Allah. Ini cara tensi juga jauh. Biasanya kan sekarang ada dijual bebas gitu, alat-alat tensi. Biasanya kalau yang hipertensi itu punya bebas di sini. Cara tensinya kan seperti ini. Kalau yang sudah punya di rumah, cara tensinya seperti ini. Ini duduk tenang, kemudian tangan digenggam ke arah dada tinggi, santai mawar riwayat. Kemudian saat mesin dijalankan juga jangan ngobrol, nggak boleh ngomong. Nanti goyang-goyang sedikit. Kalau yang ini kan elektrik itu biasanya ada getaran sedikit aja berubah. Harus tenang, posisinya duduk seperti itu. Pencet-pencet sendiri nggak apa-apa, tapi lihat hasilnya. Biasanya kalau ada terasa kenceng sini, coba baca tensi, misalnya kayak gitu. Kalau yang sudah punya hipertensi, ini nilai tekanan darah kalau normal yang hijau ini kurang dari nilai sistolik, nilai yang atas kurang dari 119. Ini di bawah kurang dari 79. Kemudian ini yang tengah ini meningkat di 120 sampai 129. Ini kurang dari 79. Kalau yang tinggi ini lebih dari 130, ini lebih dari 80. Ini menurut American College Association ini. Ya, standarnya ini paling sering dipakai di rumah sakit ini, standar yang sering dipakai. Ini sama juga tadi, komplikasi hipertensi Jogja juga sama singkatannya. Biar mudah buat singkatan Jogja. Oke, jantung, lupa, juga sama. Hipertensi, diabetes, kalau nggak dirawat, komplikasinya seperti ini. Dan faktor resiko yang ketiga, gagal ginjal, gagal jantung. Ibu gagal jantung. Ini juga Kabupaten Wonosobo tahun kemarin itu data yang masuk dari 725 jamaah itu yang ada pembesaran jantung itu sekitar 400-an, 60%. 60%. Kardiomegali itu sebetulnya sih nggak apa-apa. Nah, tapi kalau di kesehatan haji nanti setelah ada itu di ronsen kalau ada kardiomegali, maka akan dilakukan pemeriksaan lanjutan, yaitu ekokardiografi. Akan ditekan jantungnya dilihat. Tuh. Kalau ekokardiografinya bagus, udah nggak ada gejala apa-apa, udah langsung
di entry dimasukkan di sistem langsung bisa. Teman saya yang usia sama dengan saya, kelahirannya juga sama, dicek jantungnya juga membengkak. Membengkak. Karena apa? Karena jantung kan dari kecil, dari kita lahir, dari kita dalam perut kerja terus ya. Kerja terus, otot aja buat kerja terus semakin membesar. Kalau ini buat kerja terus akan bubble, kan semakin besar jadinya. Kayak Popeye itu kan, ini jadi besar. Jantung juga sama. Kalau bekerja terus, ini juga akan membesar. Tapi kan besarnya ada yang normal, ada yang tidak. Kalau tidak itu ada faktor resikonya biasanya. Biasanya hipertensi. Hipertensi kalau sudah ada hipertensi biasanya jantungnya juga ikut memumpanya itu dia akan lebih kencang, kerjanya lebih kuat, kerjanya itu lebih strong daripada yang tidak ada hipertensi. Makanya di kesehatan haji jadi perhatian juga di situ. Kalau ada pembengkakan jantung, maka harus ada pemeriksaan lanjutan. Kalau ada yang kardiomegali, maka pemeriksaan lanjutannya ekokardiografi. Kalau tahun kemarin ada 2 pilihan, ada yang ekokardiografi, ada yang 6 minute walking test atau jalan 6 menit treadmill, jalan 6 menit. Nanti di rumah sakit itu sudah digaris-garis, di RSUD itu sudah digaris-garis, ditunggui sama dokter spesialis jantung per itu selama 6 menit, dia dapat utara selama 6 menit. Itu yang tahun kemarin, tapi tahun ini semuanya harus ekokardiografi. Dan ekokardiografi itu tiap orang memakan waktu kurang lebih 15 menit. Dan tahun kemarin itu kan 60% yang yang jantungnya membesar. Nah, ini dari RSU kemarin dari Puskesmas kalau sudah tahu ada ekokardiografi maka suruh segera mendaftar. Segera mendaftar nanti dijadwalkan oleh RSUD. Karena dokternya hanya satu. Mongsoboy dokter jantung, spesialis jantung hanya satu. Yang bisa melakukan itu hanya dokter spesialis jantung. Ini gagal jantung terjadi karena penurunan kemampuan pompa jantung. Ini penyebabnya gagal jantung, tekanan darah tinggi, jantung koroner, kardiomiopati, ini diabetes, gangguan katup jantung. Ini penyakit-penyakit yang nanti mempengaruhi istiqoah. Tadi sudah diabetes mellitus, kemudian hipertensi, kemudian ini gagal jantung. Itu nanti yang akan jadi perhatian Bapak Ibu ketika dicek kesehatannya itu nanti mengarah ke sini. Kalau fisik secara fisik, kalau mental jelas, demensia sama kesehatan mental, kejiwaan. Kan suruh menggambar juga nih Ibu, gambar jam sakit, gambar jam jam pinter jam 11 lebih 10 jam 11 lebih 10 kemudian kemarin itu ya gambar jam itu juga ada enggak kan disuruh kasih angka itu ada yang enggak dikasih angka lu ini dikasih angka lu ini jamnya gitu pulau tengok mah gitu ada angka nih ada yang enggak dikasih angka suruh kasih angka kan di rumah kan ada yang jarak-jarak gini ya jamnya oke jamnya pulau tengok mah gitu ada angka nih kemudian dikasih lihat oh ini ada angkanya nah terus nonton ini jamnya ada angka nih coba digambar itu untuk yang kesehatan jiwa mental. Kalau yang kesehatan saraf ada hipertensi, ada DM, ada jantung. Ini gejala yang diamati. Kalau yang normal itu tidak tambah sesak, tidak membengkakkan kaki, kakinya tidak bengkak. Tapi biasanya kalau naik pesawat kita kan kurang lebih naik pesawat 10 jam ya. Dari Solo sampai nanti turun di ini kan gelombang 2 masuk Jeddah. Kalau gelombang 1 turunnya di Madinah pesawatnya. Ini gelombang 2 turun di Jeddah kurang lebih 10 jam kita naik pesawat itu biasanya juga kakinya bengkak-bengkak. Abu-abu
sepatu ini biasanya sesek. Kemudian kalau yang sudah punya udah kedap telinga udah bolong, biasanya ada suara ning gitu. Nah itu juga ada untuk mengatasi itu, yaitu dengan menelan lidah, jangan lidah ya, menelan lidah, atau enggak membuat permen karet. Biasanya dan itu langsung ini. Yang pernah pas saya bareng itu ada jamaah yang seperti ini juga. Tak suruh itu minum, akhirnya tak pergi minum. Karena ini gerak, ini kan bukan. Yang kantornya yang ada di tenggorokan itu bukan, akhirnya kan udaranya yang ada di telinga sudah berganti. Samakan dengan udara yang ada di pesawat. Karena lama kita duduk di pesawat lama, akhirnya kan itu. Dan juga itu kalau sibah-sibah ada yang nahan pipis di pesawat karena tidak tahu caranya pipis di pesawat juga ada, nggak tahu. Makanya kalau yang mendampingi sama sibah-sibah ya dia aja. Tapi besok pas manasik kesehatan yang ada di kecamatan biasanya nanti kan sudah terbentuk tim kesehatannya. Tim kesehatan yang dari kabupaten biasanya sudah terbentuk dan dia akan mengingatkan gambar-gambar itu. Oh ini biasanya di pesawat seperti ini, caranya seperti ini. Nanti biasanya seperti itu karena ada materinya. Ini kan tim kesehatan kan belum terbentuk. Kalau yang dari untuk dari Kemenak sudah, ketua prokernya, pembimbing ibadahnya sudah. Tapi yang dari kesehatan belum. Ini baru tahap pendaftaran sampai tanggal 26 Desember ini pendaftaran untuk yang kesehatan. Dan infonya sampai saat ini 1 yang sampai saat ini. Mudah-mudahan ditambah doa dari Bapak Ibu semuanya, kesehatannya ditambah. Tahun kemarin aja ya 3 kewalahan. Tapi semoga tahun ini, tahun 2025 ini jamaahnya sehat-sehat. Kemudian kalau yang kuning atau sudah, kalau yang merah ini kan sudah parah sekali, kalau kuning belum, ini masih sedang-sedang. Ini sesak untuk aktivitas. Kalau untuk aktivitas biasanya tambah sesak. Tapi kalau nggak aktivitas nggak apa-apa. Kemudian ada batuknya sedikit-sedikit. Kemudian tambah bengkak kaki atau bengkak baru. Biasanya ada bengkak yang baru atau kadang-kadang bengkak, kadang-kadang tidak. Kemudian berat badan naik 1,1 sampai 1,5 kg dalam 1 minggu. Karena kan sirkulasi darah di dalam tubuh kan gak lancar. Kemudian ada yang tidak dibuang karena yang untuk pompa itu kurang kuat, jadinya di bawah ini biasanya harusnya kan semuanya kan diangkut, dilewatkan ke ginjal, kemudian dibuang lewat urin, ada yang dibuang lewat feses. Nah ini karena yang pompa, yang narik, yang nyedot itu kurang kuat, sisa-sisa yang tertinggal, makanya biasanya jadi bengkak, berat badannya juga jadi tambah. Kemudian sulit tidur, ini sulit tidur karena ada sisa-sisa sedikit. Kalau malam kan semakin terasa. Tadinya sakitnya nggak apa-apa, kalau siang aktivitasnya gini kan nggak terasa. Sampai gelar itu kalau siang kayak gini nggak terasa. Atau gatal kena ular gitu, kalau siang kayak gini kan nggak terasa. Tapi kalau malam karena sudah tenang, terasa sekali. Makanya ini juga kalau itu jadi agak sulit karena ada rasa sebel-sebel gitu di dada. Kemudian kurang nafsu makan, sedih atau depresi biasanya ada. Ini tindakan yang dilakukan perlu perubahan, penambahan obat atau konsultasi ke dokter. Kemudian yang berat ini saat setelah ini kalau sudah yang ini langsung ke fasilitas kesehatan. Kemudian yang kolesterol ini juga banyak yang terjadi di Wonosobo. Biasanya jemaah haji Wonosobo. Wonosobo itu kalau sarapan nggak pakai tempe kemul kan rasanya hilang. Aneh. Pagi-pagi tadi saya juga udah tempe kemul juga.
Iya. Jadi kolesterolnya itu tinggi. Kebiasaan orang Solo sing penting gorengan. Asalnya dari makan gorengan, goreng malam, goreng mateng. Jadi kolesterolnya jadi tinggi biasanya. Penyakit yang banyak nomor satu di Kabupaten Wonosobo itu pertama adalah kolesterolnya tinggi atau lemak darahnya tinggi. Yang tahun sebelumnya sama seperti itu. Kedua hipertensi. Ketiga baru diabetes mellitus. Yang paling banyak itu, tapi sebetulnya ini tidak mempengaruhi di istiqomah kesehatan, tidak mempengaruhi. Tapi kalau tidak dijaga, nanti mempengaruhi. Ini tidak mempengaruhi. Kalau di entry di sistem ini tidak apa-apa, tidak mempengaruhi. Nanti di sistem itu tidak mempengaruhi. Tapi kita harus ambilkan karena apa? Dari tahun ke tahun Wonosobo itu mesti paling tinggi ininya. Kita lihat kebiasaan makannya juga banyak yang berbeda. Ini kolesterol LDL dan HDL, kemudian trigliserida. Nah, tahun kemarin kan masih dicek kayak gitu, tapi kalau tahun ini hanya kolesterol total. Kolesterol total. Kalau bapak ibu yang ikut kemarin kalau enggak yang ikut pos itu kolesterol total ya. Dan sekarang yang dipakai kolesterol total untuk yang di sekolah. Enggak yang ada LDL enggak, tapi kolesterol total. Dikenali dan hafalkan angkanya. Ini kolesterol total kurang dari 200. Kalau lebih dari 200 ya sudah harus mengurangi. Kalau LDL-nya kurang dari 130. Kolesterol total kurang dari 200. Ini HDL lebih dari 60. Dan trigliserida lebih kurang dari 150. Kemudian konsultasi ke dokter untuk penghitungan resiko jantung, resiko kemudian sebagai faktor resiko lain. Kalau ada kolesterol ini tinggi, kemudian ada yang tinggi faktor resiko, hipertensi, usia tua, diabetes mellitus, merokok, ini harus segera konsultasi. Ini menurunkan kolesterol. Itu menurunkannya kurangi daging merah. Daging yang warnanya merah. Daging kemudian makan gorengan digoreng dikurangi juga. Apa? Kurangi keju, makanan yang mengandung lemak jenuh, kue, brownies, cookies ini juga dikurangi deh. Kalau menurunkan trigliserida ini dari gula, makanan berpemanis, makanan yang digoreng, banyak makan serat seperti sayur dan buah, kacang-kacangan ini diganti daging merah dengan ikan segar, produk beras atau kedelai. Ini aktif berolahraga dan beraktivitas. Harus dilatih berolahraga dan beraktivitas. Ini yang jaga kesehatannya pikir pagi dan sore jelas. Kita harus meminta kepada Allah. Itu jelas. Kalau berusaha apapun, kalau tidak dengan Allah tidak bisa. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Ya Allah, sehatkanlah badanku. Ya Allah, sehatkanlah pendengaranku. Ya Allah, sehatkanlah penglihatanku. Tiada Tuhan selain Engkau. Pagi dan sore. Kemudian atur diet. Ini dalilnya. Pakailah pakaianku yang indah setiap masing-masing. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ini
buah dan sayur setengah sendiri, buah dan sayur. Nah ini nasi, bisa sereal, bisa roti, bisa umbi-umbian. Ini yang karbohidrat ini cuma seperempat. Kemudian lauknya juga seperempat. Yang setengah sayuran dan buah-buahan. Kita kembali ke alam lagi. Sekarang kan sudah banyak makanan-makanan yang ini banyak mengandung karbohidrat, banyak mengandung susu, banyak mengandung pemanis. Tapi ini dianjurkan seperti ini. Ini batasi asupan karbohidrat simpel, roti, mie, sirup, gula, pemanis, pilih sebagai coklat, umbi-umbian, ngerowot yang ini, ngerowot. Itu umbi-umbian, terus palas, usil. Oke, mantap. Nanti itu kalau yang sudah ada indikasi ke sana, yaitu tadi itu. Dan si terus apalagi usianya juga sabun sepuh. Mulai makanannya mulai diatur. Kemudian tingkatkan asupan serat dari sayur dan buah. Harus apa? Dan sayur dan buah. Dan anak-anak sekarang itu, generasi sekarang itu makanannya tidak suka dengan sayur. Dan itu anak masih remaja sudah kena ambeien. Itu banyak sekarang. Karena makanannya juga tidak diatur. Dan apalagi di pos sekolah, di pos pas tarik mie pedes-pedes pol, gitu. Anak-anak zaman sekarang kejadian itu banyak itu yang sekarang. Dan juga anak-anak gagal ginjal juga sudah mulai banyak karena minumnya juga tidak teratur. Minumnya juga minum yang sembarangan-sembarangan itu, yang produk-produk minuman yang pemanis. Anak padahal kan usia remaja, harapan hidupnya kan masih tinggi, masih banyak udah kena. Ini dari faktor apa? Dari faktor yang tidak diatur. Kemudian tingkatkan asupan protein terutama hewani yang rendah atau bebas lemak. Yang bebas lemak. Biasanya malah seneng sih gaji, rasanya mantep. Kalau beli bakso, mungkin itu gaji sih tambahin. Koyore ini, tekan itu dodolan koyore ini. Pasar berpikir dia. Kalau bisa, pada mau lebih seneng itu. Tapi untuk kesehatan harus dikurangi. Kemudian hindari makanan ini ultra processed food seperti es krim, sereal, berperisa coklat, nugget dalam kemasan, kemudian sosis. Ini yang makanan-makanan harus es krim, sereal, berperisa coklat, nugget dalam kemasan itu harus dihindari. Usia kelahiran 60 sampai 70 sampai 80 itu makanan ini saja. Tapi kalau yang 85 ke sini suka sekali makan makanan kayak gini. Dan batasi penggunaan sumber lemak, minyak goreng, margarin atau butter. Ini berolahraga. Ini hadisnya diatur ini berolahraga itu. Seorang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah baik daripada seorang mukmin yang lemah. Ini hadis riwayat Muslim. Bagaimana olahraga menurut medis? Satu, olahraga minimal 150 menit per pekan atau 30 menit per hari, seminggu 5 kali dengan intensitas sedang. Kita dirutinkan. Kemudian perbanyak gerak dan aktivitas harian. Apalagi kalau yang kerja kantoran udah di depan laptop
Karena jam sedikit jalan. Kalau di kesehatan itu sebetulnya ada jam 9 itu peregangan. Nah, duduk itu peregangan. Tapi sekarang jarang dilakukan. Apalagi yang akhir-akhir tahun ini, bos SPJ numpuk, biasanya sekelawan. Kalau yang di kantoran, tapi kalau yang di pertanian sudah sering gerak, ngangkati tank, ngangkati diesel, yang jemur kentang, sudah biasa bergerak. Apalagi yang nyangkul, itu sudah banyak gerak. Kemudian ini kurangi waktu duduk bergerak. Ketika sudah duduk selama 30 menit itu harus digerakkan. Mulailah olahraga dari yang termudah, namun rutin. Intinya rutin. Apa itu? Yang mudah rutin. Yang paling bagus jalan kaki. Karena apa semuanya nanti kan jalan misalnya. Apalagi kalau sudah mendekati ibadah hajinya, itu bis safari, itu bis yang muter itu yang kalau jam sholat itu sudah berhenti. 3 hari atau 2 hari sebelum prosesi haji itu mobil itu sudah berhenti. Bis-bis itu bis sholawat itu sudah berhenti. Sholawat sudah berhenti, kita biasanya jalan. Kalau ke Masjidil Haram kita jalan. Saya dulu yang tahun 2018 itu lumayan dekat 3 kilo dari Masjidil Haram. Kalau yang tahun 2009 itu sampai 6 kilo jalan. Itu ketika 3 hari sebelum prosesi haji, bis-bis sudah berhenti, bis sholawat sudah berhenti, tidak ada yang angkat situ. Tiap hari itu kan tiap jam kan ada bis terus. Kalau kita di Masjid juga ada bis, di Jarwal, itu ada bis semuanya, tapi tiap jam ada. Apalagi kalau jam-jam mendekati sholat, jam sholat itu sudah ramai sekali. Dan itu ketika 3 hari sebelum prosesi haji sudah berhenti, kayak kita jalan. Apalagi itu pas kemarin Jumat, kita kan Jumatnya juga di Masjidil Haram, kita jalan lebih 3 kilo. 3 kilo sampai pelataran masjid, masuk sampai dalam masjid. Kalau masuk kemana ini 1 kilo. Jalannya 4 kilo. 4 kilo kalau PP 8 kilo. Makanya sudah mulai latihan dari sekarang. Kalau persiapan haji harus mulai latihan dari sekarang. Apalagi kalau yang mendampingi yang kursi roda, kita juga harus dilatih sekarang. Mulai latihan untuk dorong juga. Walaupun nanti kalau tawaf ada skuter, di lantai 2 itu ada skuter juga. Kalau yang pakai kursi roda, lansia juga bisa pakai skuter. Itu kalau tahun 2018 itu bayarnya masih lumayan murah, 150 real. Kalau kali 4 berapa ya? Tahun 2018, tahun besok nggak tahu lah. Itu bisa naik skuter. Bapak itu lihat bisa itu kayak di alun-alun itu naik skuter kayak gitu. Tapi kan nggak mau kan. Pengennya kan sehat, bisa jalan, muter. Kemudian sahinya juga pas ngomong juga lari-lari kecil bisa. Target bisa berjalan 2-3 km setiap sesi olahraga. Ini harus dilatih terus. Mulai latihan, bangun pagi saja. Bangun pagi, habis sholat subuh, habis dress kalau biasa dress sampai nanti matahari jam. Kalau yang masih ngantar anak kecil seharusnya juga harus siap. Kalau yang enggak kan seharusnya langsung kerja. Ada yang kalau yang di kalau yang mau kerja dan di rumah itu kan ada kasih sekali ya. Sebelum prepare memang, itu sebelum prepare sudah olahraga dulu. Ini harus ditarget mulai sekarang. Olahraga, jalan. 7 kilo, 8 kilo. Hormati monitoring tekanan darah dan lab. Kemarin kan sudah dicek labnya, hasilnya seperti apa, nanti akan disampaikan oleh Puskesmas.
Jadi monitoring dan evaluasi kebutuhan darah, gula darah, HbA1c dan fungsi ginjal dan komplikasi terkait penyakit utama. Penyakit utama tadi itu DM, hipertensi, kemudian dilakukan oleh tenaga medis. Sampulnya puskesmas kan sampul oleh tenaga medis. Kemudian di rumah sakit juga dibaca oleh dokter spesialis, untuk EKG-nya spesialis dalam, untuk ronsennya spesialis radiologi, dibaca oleh spesialis semua ya. Kemudian gula darah puasa. Ini kalau yang ikut posyandu lansia atau sekarang posyandu lansia ya, sekarang posyandu prolanis, dari prolanis tiap bulan dicek hasilnya kurang dari 65 tahun ini 90 sampai 110. Ini gula darah puasa. Ini gula darah setelah makan ini 140 sampai 180. Tekanan darah kurang dari 140 per 90. Kolesterol LDL kurang dari 100. Tingkat perut untuk pria kurang dari 90 cm. Kalau saya tidak lebih 94. Nggak boleh. Secara kesehatan sudah nggak bisa. Nggak boleh. Harus dikecilkan lagi. Tingkat perut. Tingkat perut ini nggak boleh lebih dari 90 cm. Tingkat perut. Nggak boleh lebih dari 90. Tapi ini tidak mempengaruhi dia setelah atau tidak apa-apa. Tapi dia mempengaruhi kesehatannya juga. Kemudian wanita tingkat perutnya tidak boleh lebih dari 80 cm. Kalau latihan lihat kan nawar kemit pakai aneh kecil, perutnya kecil. Nawar berat. Tidak boleh lebih dari 100 cm. Nah ini kan magicom. Malah tambah gede. Ini berobat juga ada dalilnya. Ya, kalau yang dalilnya dari Pak Yai bukan. Pengelolaan obat rutin. Ini obat rutin dari dokter. Kalau yang sudah ini harus diminum secara rutin. Hipertensi juga ya. Harus dijaga. Yang tahu kondisi tentang tubuh itu adalah Bapak Ibu Piawat. Dokter tenaga medis itu hanya melihat dari tanda-tandanya, dari angka-angka yang dihasilkan. Yang tahu kondisinya Pak Ibu Piawat. Oh, sobat kepenak isinya kos pandemi. Dokter dan tenaga medis kan melihat dari hasil-hasil yang dihasilkan dari pemeriksaan, dari hasil lab, dari hasil pengukuran, semuanya kan dari hasil-hasil itu. Jadi yang mesti dipikul sakit maupun itu kan tidak ada. Yang tahu berarti sih Bapak ya sendiri yang menjaga diri sendiri, happy bahagia juga dari diri sendiri juga. Tidak mungkin dari orang lain dikasih duit banyak happy bisa, tapi kan nanti kan juga turun juga. Makanya orang yang kaya nggak ada stres, ada juga yang stres. Orang yang kaya raya stres sampai pakai narkoba ada. Kenapa? Karena tidak happy dia. Happy dari diri sendiri. Kemudian membawa obat rutin dan obat pribadi yang cukup untuk kegiatan haji kurang lebih 42 hari. Dan Bapak Ibu, untuk yang sudah dapat obat rutin itu harus disiapkan dari sekarang. Nanti setelah dapat koper, kemudian ditata di koper. Itu yang di koper kecil yang di bagasi, yang nanti yang di bawah itu yang koper kecil kan ada dua koper yang besar dan koper yang kecil. Dan koper kecil itu obat-obat yang rutin masuk situ. Kemudian juga diambil untuk 1 minggu di tas tenteng tas kecil. Karena apa? Kalau obat masuk di koper besar, itu tahun kemarin itu ada beberapa jamaah yang dapat koper besarnya itu setelah 2 minggu.
Di Madinah dia itu nggak dapat koper besar. Setelah dia di Mekah baru dia dapat koper besar. Kenapa? Karena koper besar itu kan masuk di bagasi pesawat. Apalagi namanya orang Wonosobo itu kemarin itu banyak yang sama. Jenenge Watini itu ada berapa? Ada 3 atau 4 gitu. Lainnya keliru-keliru itu. Nah itu ketemunya itu setelah 2 minggu. Hanya dia kan ganti pakai yang ada di koper kecil. Nah itu harus dipersiapkan. Kalau dia minum obat, ya obatnya berarti kalau di koper besar, ya udah nggak minum obat rutin. Nah itu di koper yang kecil, ya. Disiapkan di koper yang kecil. Kalau ada obat rutin, disiapkan di koper yang kecil. Kemudian 1 minggu disiapkan untuk yang di tas tablet, tas yang dibawa. Atau di tas kabin. Ini enggak, kalau saya nggak menyarankan di koper besar, tapi di tas kabin semuanya. Kalau nanti didorongkan udah kadung masuk di koper besar, itu suruh beli nanti didorongkan sama dokter dan KKP. Pemeriksaan itu nanti kan didorongkan kan diperiksa lagi untuk mengetahui layak terbang atau tidak layak terbang. Jadi nanti dicek lagi. Kalau dia tidak layak terbang ya tidak dipulangkan. Tapi kalau istitoah jelas istitoah. Kalau dia layak terbang ya itu enggak. Yang tidak layak terbang itu HB kurang dari 8,5. Itu nanti konsultasi dengan dokter motor yang sudah terbentuk. Nanti yang bisa bawa adalah tenaga medisnya. Dan obat-obatan itu kalau tenaga medis yang bawa itu aman lewat imigrasi atau lewat checker di bandara. Kalau obat-obatan, kalau yang seperti itu, kemudian alat-alat juga alat-alat kesehatan kalau yang dibawa biasanya masuk koper besar. Kalau yang masuk koper kecil, nanti biasanya diturunkan. Kalau dititipkan petugas kesehatan, insya Allah aman. Nanti kalau sudah terbentuk, Bapak bisa langsung konsultasi dengan itu biar nanti disiapkan dan dibawakan. Kalau tahun-tahun dulu dibawakan, kalau tenaga kesehatan, kalau regulasi yang sekarang belum terbentuk, belum tahu juga. Tapi tahun-tahun sebelumnya sekali gitu kan. Ada lagi yang ada matun. Ini catatan penting Bapak Ibu. Minum obat teratur akan membantu mengendalikan kadar kolesterol dan tekanan darah, sehingga membuat organ vital tubuh seperti ginjal dan jantung lebih sehat. Kalau itu sudah ada gejala-gejala seperti itu, kemudian dia minum obat teratur, organ vital tubuh seperti ginjal dan jantung akan lebih sehat. Itu kuncinya di sini. Apa sih? Stop merokok juga. Enkarkasises, saya dulu juga merokok, tapi saya juga alhamdulillah sudah berhenti. Ini sudah mulai mengurangi, jangan mengurangi tadinya 1 slot jadi tinggal 2 batang, tapi mengurangi tadinya rokoknya 1 hari itu 1 bungkus jadi kurangi setengah. Sebel banget, mampu hilang-hilang. Kejadian-kejadian yang akibat rokok seperti ini, kayak kanker atau kanker, kalau yang merokok berat semakin naik. Jadi yang kurang dari 10 batang per hari. Jadi yang 10 sampai 19 yang ini yang 20 lebih per hari. Ini yang kurang dari 10, ini yang 10 sampai 19, ini yang lebih dari 20. Ini gambaran aja ya.
Kalau betul-betul pakai buat. Terus saya bapak kita kasih merokok, matikan rokoknya. Alhamdulillah di sini nggak ada yang merokok. Yang rokok. Tapi orang merokok itu yang paling panjang hidupnya. Kalau mati ya sempat lagi. Ampuh. Rokoknya. Rokok ampuh. Mati. Kemudian relatif kejadian penyakit jantung koroner pada rokok. Ini kejadiannya, ini usia orangnya. Orang ini diceknya di tahun ke-14 dia merokok itu kalau yang rokok berat, tapi tidak pernah merokok ini yang orang ibu aman. Dari jantungnya ada tapi enggak banyak seperti yang kalau tentang rokok itu agak miris juga. Saya kan aslinya Temanggung, produksi rokok, produksi tembakau di sana. Solo juga iya, apalagi yang daerah Sekian itu. Wah, semua buat garangan gitu. Asalnya itu, kalau dia nggak pernah kalau di musim aku garangan tambah kelembabannya, terus ngiring kayak ada lewat itu sudah baunya mantep. Dulu saya juga merokok, alhamdulillah sudah tidak. Kali mana rokok? Ini dalil-dalilnya. Kemudian kita ke warna kuning. Bapak Ibu yang kejadian tahun kemarin di Musdalifah karena kekurangan minum, itu akhirnya banyak yang shock, banyak yang semaput atau headstroke. Kenapa paparan panas, asupan minumnya kurang, akhirnya banyak yang enggak kuat. Apalagi yang tahun sebelumnya, tahun 2023 itu lebih kejadiannya lebih banyak lagi. Kalau tahun kemarin sudah mulai menurun karena ada itu ulur itu, cuma berhenti di base, nggak minat turun di Musdalifah. Tahun kemarin apalagi yang sudah faktor resiko, punya faktor resiko hanya di base saja, berhenti sebentar di base kemudian langsung jalan busnya. Kerikilnya sudah disiapkan dari hotel, sudah disiapkan kerikilnya, kemudian di base cuma berhenti sebentar di Musdalifah kemudian langsung jalan. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan berhenti di Musdalifah menginap. Tahun 2009 saya nggak menginap, cuma berhenti kayak gitu. Sebab saya tahun 2009 itu ngantar satu jamaah yang harus dirujuk ke rumah sakit. Akhirnya jamaah sudah masuk ke Mina, saya masih di rumah sakit. Nah, saya diantar sama relawan. Di sana itu relawan, kayak di sini kan ada event apa kan ada relawannya. Di sana juga ada relawan. Kemudian saya diberhentikan di misalnya dan disuruh ngambil kerikil, soalnya ngambil aja. Padahal saya sudah siap tuh, dari itu sudah siap, saya berangkat, saya ambil lagi. Kemudian saya udah, harus berangkat lagi, langsung berangkat ke Mina, langsung berangkat ke Mina. Nah ini level, ini kalau ini warnanya kuning cerah kayak gini, level 1 normal, artinya cukup minum dan tidak mengalami dehidrasi. Kalau ini di level 2, biasanya kalau di tempat-tempat umum kan juga ada ya, dari tempel-tempel seperti ini. Cek kemauan PVC harus nopo warnanya. Kalau yang masih ini terang ini masih bagus, sampai 2 ini juga masih bagus. Kalau sudah ini level 6 dehidrasi parah, segera minum air yang banyak dan bila perlu cek kesehatan ke dokter. Kalau sudah ini juga nanti di Arab Saudi kondisinya berbeda dengan yang ada di sini. Kalau di sana itu udaranya lebih kering, panas dan kering. Baju itu kalau dicuci, dicantil langsung kering. Kalau saya juga kalau tahun 2018 itu juga ada mesin cuci di sana, di lantai atas. Tapi ya biasanya yang cuci kan banyak, kan bisa betul-betul itu kalau nggak ditambahin, nggak dikasih nama.
Kalau di sini kan lembab. Dan kalau sering minum di sana enggak. Kalau di sini kan sering minum kan malah jadi kayak pipis, sebentar pipis. Kalau di sana enggak. Kalau di sana mungkin air jam-jam aja. Karena di kaitan ke masjid itu, di sudut-sudut itu ada air jam-jamnya. Pilih aja, di sana ada yang hangat, ada yang dingin, ada yang biasa, ada yang dingin sekali itu kayak air es gitu. Dan itu biasanya kalau salah ya bisa jadi itu minum yang cool sekali itu. Yang dingin sekali bisa batuk orangnya. Kita minumnya air jam-jam aja di sana. Jadi kalau di sini kan beli air jam-jam 1 liter, kita baru malas 2 liter ya 1 galon gitu. Nanti malas mingguan gitu. Di sana mumpung masih di sana ya kita minum itu terus. Udah ambilnya dan nggak sempat ya, udah untuk sananya aja. Dan nanti di Joko Udan itu yang tahun sebelumnya itu nanti dikasih botol yang ada semprotannya, karena di sana udaranya kering. Itu botol untuk nyemprot wajah dan nyemprot masker. Nanti tahun 2018 itu saya turun dari pesawat kemudian langsung kena udara di Madinah, itu langsung sininya langsung kering, bibirnya langsung kering, kemudian hidungnya juga terasa kering sekali. Itu harus pakai masker kemudian disemprot biar apa? Biar lembab, wajahnya biar lembab, biar glowing. Ibu biasanya kan sekali yang glowing, biar glowing, biar lembab. Kemudian juga bibirnya biar lembab juga. Napasnya juga yang masuk lembab. Maskernya nanti juga dikasih dari Joko Udan. Kalau bisa Bapak Ibu disiapkan yang masker kain untuk biar lembab. Semprot itu kalau yang kain kan masih nempel. Tapi kalau yang masker medis itu yang warna hijau atau biru itu kan kena itu masih bisa rusak. Tapi kalau masker yang kain biasanya nempel, lembab. Intinya biar lembab. Ya, bibirnya tetap lembab, hidungnya yang untuk napas juga lembab, udaranya yang masuk lembab. Karena udaranya berbeda, kering sekali di sana. Kalau di Mekah sudah agak lembab, kalau di Madinah kering sekali. Kita lanjut di sini lagi, level 3 masih belum tergolong dehidrasi, tapi kita sudah minum setengah botol atau setengah liter air dalam 1 jam. Itu ada yang setiap 10 menit 1 glek. Dokter Pombo itu menganjurkan setiap 10 menit 1 glek. 10 menit 1 glek, minum 1 teguk. Setiap 10 menit 1 glek. 10 menit 1 glek. Karena apa? Karena kalau minum kok sekali banyak juga tidak baik. Tapi kalau sering kita minum, berarti pergantiannya ada yang terbuang, ada yang masuk, terbuang, ada yang masuk. Tapi kalau masuk banyak tidak baik. Jadi tiap 10 menit 1 glek. Itu dokter Propo mengajarkan seperti itu. Jadi kalau sudah sampai panas seperti ini, segera cek dokter. Sudah selesai untuk haji. Kalau ada pertanyaan, kalau saya bisa jawab, bisa jawab. Kalau tidak bisa saya cari referensi. Bapak Ibu, yang jelas Bapak Ibu sudah cek kesehatan di Puskesmas. Nanti hasil dari tes kesehatan itu di entry di aplikasi Sisko Hatkes, dari pemeriksaan fisik, mental, ADL, kemudian labnya, semuanya di entry. Setelah itu nanti ditentukan diagnosanya oleh dokter. Setelah itu disubmit oleh dinas kesehatan. Dinas kesehatan nanti submit bahwa dia pemeriksaannya sudah lengkap, baru nanti keluar di aplikasi Haji Sehat atau Haji Pintar yang Bapak Ibu download di handphone. Nanti kalau Haji Sehat atau Haji Pintar, nah, nanti kalau sudah ada keluar di situ,
Sudah istiqomah bisa pelunasan. Kalau belum ada istiqomah bunyi seperti itu belum bisa pelunasan hibah untuk tahun ini seperti itu. Ya, itu ya pesen. Bisa, tapi masukkan proporsinya. Nanti kalau yang haji sehat itu nanti Bapak Ibu masukkan nomor porsi kan di atas itu ada nomor porsi. Nanti dimasukkan itu nanti di bawah dulu nanti aja keluar sudah istiqomah sudah bisa pelunasan. Sudah istiqomah biasanya ada bisa tidak istiqomah haji. Kalau yang punya Android itu bisa dicekkan bisa pakai nomor porsinya dia. Dicek kalau rombongan sampai perusahaan. Nanti tinggal di entry aja itu. Tulis diketik di situ nomor porsinya nanti keluar. Mulainya kapan itu Pak? Nanti kalau sudah ada pengumuman dari pemenang, mulai pelunasannya kapan? Itu untuk pelunasannya kapan pemenang? Dan simpang-simpang ketemu satu mas, nopo, pakai tangan kalian rayain kau. Dan jelas nanti di sana mulai sekarang dilatih sama jaga hati sabar, harus sabar dan bersama. Sampai di sana itu berbeda dengan kemarin kita di sini udah latihan manasik, udah wial-wialan gitu. Di sana lebih wial-wialan. Tumpukan ke kamar mandi aja itu antri. Kalau tahun 2009 makan aja antri. Kayak ular itu kalau dulu itu 2009. Tapi setelah tahun itu sudah pakai jus-jus. Tapi 2009 masih pas-panan, masih antri. Daging kita besar-besar itu antri. Dan terakhir sendiri udah nggak kebagian, tinggal kuahnya aja. Sekarang tahun sekarang udah pakai jus-jus. Dan itu juga berarti orang yang juga loro, Rauman enggak ada juga loro lah Pak. Iya. Terus ukur Pak. Rauman pada cukup sangat. Kalau di Mina itu sampai ujar-ujaran. Tidurnya itu kayak pindang itu. Tidurnya itu kayak pindang. Mas kelihatan miring-miring ini, miring. Benar-benar karena kan tempatnya kan cuma segitu toh, nggak bisa dilebarkan lagi. Juga nggak bisa untuk dinaikkan. Udah tempatnya segitu, berapa juta jamaah yang masuk di situ. Kayak pinggang jalan-jalan sampai antar tenda-tenda itu kan ada jalan itu sudah sampai di situ sudah penuh orang. Tuh, kemudian juga walaupun di sana ada AC itu di tendanya, tapi kadang AC-nya itu terlalu dingin sampai kalau yang nggak biasa, apalagi pakai terong yang laki-laki, nanti bisa masuk angin kedinginan. Banyak itu setelah itu minta diberi itu. Tapi yang jelas mulai sekarang dilatih. Kalau tentara itu kan sebenarnya lebih baik mandi ringan saat latihan daripada nanti mandi darat ketika berperang. Berarti kita sekarang itu latihan harus bersungguh-sungguh, dilatih benar, fisiknya dilatih benar, dijaga kesehatannya benar. Kemudian niatnya dari sekarang juga harus dimantapkan, jangan sampai salah niat juga. Kalau salah niat, sampai salah beliau juga. Udah banyak kejadian-kejadian, tapi salah niat, sampai beliau nggak ingat apa-apa. Tapi yang jelas niatnya bila ta'ala haji karena Allah ini panggilan dan niatkan baik, doa, kemudian dilatih terus, dahatnya juga dijaga mulai sekarang. Itu masih berapa bulan ya? Ini kan berangkatnya Mei 5 bulan lagi kurang lebih. Kalau kita kan nanti kan 22 tahun kemarin
tahun ini kan sudah gelombang 1, kemudian ini kita dapat yang gelombang 2, berarti langsung di jeda, kemudian langsung toa, langsung umroh wajib, langsung umroh wajib. Kalau dulu yang itu kemarin diwajibkan dulu, setelah itu baru nanti dipilih untuk pikot, baru lihat jeda umroh. Kalau yang sekarang langsung di jeda langsung. Itu yang jelas jaga kesehatan mulai sekarang dilatih, dan pesan saya di sana harus banyak minum, jangan takut untuk minum, jangan takut untuk minum. Walaupun yang kalau sekarang itu tidak kulino, misalnya ya kulino ya, terbiasa minum air putih. Biasanya kan bapak-bapak ada yang nggak suka minum air putih, harus mulai dilatih minum air putih. Ada kejadian juga ini jemaah haji dalam Lombok, itu dia memang nggak suka minum air putih. So nggak apa-apa mas nggak minum air putih. Memang dia jadiannya juga bagus, biasa nggak apa-apa, tapi sampai pulang ke tanah air dia gagal ginjal. Jarang juga di sana yang nggak. Kalau mau minum air putih kan paling banyak udah, nggak usah dimasak, apalagi air zam-zam. Nah itu juga air yang berkah. Itu harus kita latih minum air putih. Kalau yang tidak terbiasa minum air putih harus dilatih. Jadi, nanti tiap 10 menit 1 glep, 10 menit 1 glep. Sering berarti, sering minum. Kalau 1 glep 1 glep, jangan langsung minum banyak 1 botol, nggak baik. Tapi kalau 10 menit 1 glep, 10 menit lebih baik itu daripada yang 1 hari habis 5 liter untuk sekali minum. Itu nggak bagus. Tapi yang paling bagus adalah sering minum, walaupun sedikit-sedikit. Itu kemudian mulai sekarang juga jaga, jangan sampai marah-marah. Itu sebab apa, nanti di sana juga kelihatan. Karena apa? Karena kondisi stres di sana itu stres. Kenapa? Karena nggak terbiasa kita uyel-uyelan. Udah pakaiannya juga dijaga, apalagi yang kakung pakai ekrom, tidak boleh apa itu rompas, jidal, kusuk, tidak boleh, itu harus dijaga. Itu udah mulai dilatih dari sekarang. Pokoknya kayak garwane muni-muni gitu, dengar kemauan gitu, tinggal lumah. Garwane muni-muni tinggal lumah. Dihindari, jangan ditambahin, disiram. Tambahin api atau apa? Tapi dari mulai dijaga. Itu banyak yang terjadi. Monggo, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami bertanya, nama saya Mariani. Saya akan bertanya untuk imunisasi meningitis. Vaksinnya itu berlaku berapa tahun? Dan yang vaksin influenza, apakah harus di 3 rumah sakit itu, apa bisa di puskesmas? Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, pertanyaannya bagus. Itu imunisasi meningitis. Imunisasi meningitis nanti di puskesmas gratis. Kalau Bapak Ibu mau imunisasi meningitis juga bisa, tapi di rumah sakit bayar. Nanti jamaah haji dapat paket itu, dapat dari pemerintah dapat. Nanti ada jadwalnya dari puskesmas. Kalau yang meningitis kan wajib nanti ada jadwalnya untuk meningitis, dan itu berlaku untuk 3 tahun. Kalau yang sudah umroh, tahun-tahun ini sudah umroh, kan masih berlaku itu. Nanti dilaporkan aja di bawah ICP-nya, kartu vaksin internasional. Jadi yang warna kuning itu nanti dibawa ke puskesmas, dilaporkan ke petugas untuk di entry. Nanti Bapak Ibu tidak divaksin lagi karena masih berlaku. Kemudian vaksin influenza, kalau puskesmas menyiapkan bisa. Kemarin puskesmas Lompoko menyiapkan, dan puskesmas lain juga ada yang menyiapkan. Tapi untuk saat ini yang ada kalau influenza itu di 3 rumah sakit itu. Untuk saat ini meningitis
influenza itu ada di 3 rumah sakit itu, karena dia bekerja sama dengan kantor kesehatan pelabuhan. Itu yang mengeluarkan sertifikat vaksin internasional vaksin itu dari kantor kesehatan pelabuhan. Kemudian untuk berlakunya itu macam-macam untuk influenza, tapi paling banyak adalah 1 tahun. 1 tahun, dan ada beberapa strain, ada yang 3 strain, ada 4 strain, ada yang 6 strain. Strain itu jenis influenzanya yang dapat dicegah. Itu kekebalan untuk influenza jenis apa? Influenza itu banyak sekali. Ada yang COVID aja kan banyak sekali kemarin, ada yang Delta, ada yang apa aja itu COVID itu kan banyak gitu. Dan itu 1 tahun. Dan alhamdulillah pas itu juga saya di itu juga, dari influenza juga, dan saya di influenza alhamdulillah saya tidak batuk dan pilek. Pas tahun 2018 1 jam cuma 4. tahun 2009 juga tidak. Setelah 1 tahun Enggak berarti Pak. Hah? itu saya lihat Enggak. mulai Sudah 2,5 jam. lihat tanggalnya, oh iya, saya udah mesti masa berlaku. Itu udah mulai perasaan. Itu Belum tahu media ini belas belum. kalau saat ini memang adanya di 3 rumah sakit itu, kalau yang di Wonosobo. Kalau ini tuh, Kalau di ini. Wonosobo di rumah sakit itu. Insya Allah kalau yang dia kerjasama dengan kantor kesehatan pelabuhan ada. Pertanyaan balik, monggo. Bayangannya harus yang lebih parah. Yang kita bayangkannya itu yang lebih parah dulu. Karena apa? Karena kita mempersiapkannya kan lebih tenanan. Kalau kita bayangannya nanti kan barang-barang orang besok, iya kalau barang. Kadang-kadang kita itu kemarin ada yang dipisah. Kalau di Madinah itu kan hotelnya itu kan dekat dengan Masjid Nabawi dan dipisah-pisah itu. Bisa sampai 3 hotel, itu 1 kloter itu bisa sampai 3 hotel. Ada yang 1 hotel itu hanya 6 orang. 6 orang itu maksudnya dari rombongan kita hanya 6 orang. Dan itu kan campur dengan orang-orang lain, provinsi lain, apalagi campur dengan orang-orang dari Sulawesi atau Timur. Timur itu bahasanya beda-beda, takoni aja kadang nggak jelas. Itu kalau nggak, kita bayangkannya yang paling parah dulu, yang susah-susah dulu. Biar kita menyiapkan hati dan pikiran kita, kemudian latihannya juga benar. Kalau kita bayangkan, wis bareng-bareng, yang mriki, semuanya ketemu dengan orang-orang Indonesia dan ketemu. Kalau nanti dipisah-pisah, kan kebijakannya kan berbeda-beda. Kemudian kalau di Mekah itu biasanya memang 1 kloter, 1 gedung. Paling banyak seperti itu. Walaupun tahun 2009 saya 1 kloter itu dibagi 2 gedung, beda distrik, tapi dekat, cuma menyeberang jalan. Tapi jalannya kan bisa kayak jalan tol itu. Dan sana juga orang naik mobil juga cepat sekali itu, buatan-buatan itu kayak nggak punya mobil aja, smash. Itu juga tugas kesehatan kan harus ngecek pindah ke sana, pindah ke sini. Itu juga hati-hati juga itu kalau masih bisa nyebrang jalannya. Tapi dekat biasanya kalau di, sebabnya kan lama, nanti tinggal yang di Mekahnya itu kan lama. Makanya walaupun beda gedung biasanya dekat. Kalau di Madinah bisa jauh. Saya bisa tahun itu 2009 itu jadi 3 tempat, tapi yang 1 tempat jauh sekali. Akhirnya kita tugas kesehatannya dipisah-pisah. Apalagi yang tahun ini regulasinya masih 1, belum ada tambahan sampai saat ini. Mungkin ini saya lagi ngajuan untuk penambahan petugas. Petugasnya 1 orang. Jelas apa itu harus dilatih. Dan 1 dokter. Kalau yang tidak terbiasa minum air putih harus diganti sekarang. Jangan sebab apa nggak terasa, itu bisa kayak orang gangguan jiwa juga kalau yang kena paparan
panas. Headstroke itu bisa kayak orang gangguan jiwa, nggak ada apa-apa, ngomongnya sembarangan. Nanti kalau dipasang infus, masuk infusnya udah normal lagi. Tugasnya cuma 3, banyak yang kayak gitu stres. Kalau kemarin juga banyak yang itu kena kayak gitu. Stroke akhirnya dipasang infus balik-balik kayak gitu. Kenapa? Karena kekurangan minum airnya, nyari aqua atau yang ada sisa-sisa itu dikumpulkan, dikasihkan yang apa-apa itu harus mulai dilatih dari sekarang. Minum 10 menit 1 jam, 10 menit 1 jam, 10 menit 1 jam, 3 menit 1 menit 1 jam, 10 menit 1 jam. Apa yang sering minum dilatih. Itu Bapak Ibu, ada pertanyaan? Sampun? Maaf sangat. Mohon maaf ya bisa untuk menurunkan tensi darah selain dengan obat dari dokter. Saya ulang itu. Untuk menurunkan tensi darah selain dengan obat dari dokter itu bisa dengan apa? Misalnya herbal atau minuman apa atau pola makan, penjelasan. Betul. Matur sangat. Pertanyaan yang bagus sekali. Tadi sudah ada di materi. Yang jelas pola makan Pak, yang pertama. Pola makan itu ada makanan-makanan yang meningkatkan tekanan darah, seperti garam-garam. Garam itu kan sifatnya meningkat cairan. Kalau banyak makan garam, itu kan juga tensinya akan meningkat. Bukan masalah kalau yang paribasan kan, itu kan berarti kan ilmunya semakin banyak. Tapi enggak, ini kalau sering atau makan makanan yang asin, minum minuman yang asin itu kan meningkatkan tekanan darah juga. Kayak juga dihindari. Kemudian TCRC, kalau sudah kena itu hipertensi, TCRC harus jangan sering makan. Itu kan masih sekali ya. Apalagi lapor sokos makan TCRC tambah sarbel, murah, mantap, seko-seko, mantap ya. Tapi itu juga harus dikurangi. Ada dari faktor-faktor makanan. Faktor makanan harus dijaga, minuman juga harus dijaga, bersoda juga harus tidak boleh. Kemudian faktor istirahatnya juga. Kan ada yang mempengaruhi kalau kurang istirahat tensinya kedrop ada yang kurang istirahat tensinya malah naik juga ada. Kan tiap mereka macam-macam. Ada yang kurang istirahat malah tensinya naik, ada yang kurang istirahat malah tensinya kedrop juga ada. Yang tahu nanti Bapak Ibu nanti cek. Jika saya kurang istirahat malah asalnya lemes, untuk berdebat-debat cek tensinya malah kedrop. Itu pola istirahat itu, pola makan. Kalau yang dari herbal itu ada yang mengatakan dari seledri. Tapi ini juga soalnya dulu di puskesmas juga ada itu. Ini Pak Juni, di puskesmas dulu ada ya yang kemudian dari seledri itu apa ya? Tensikan apa? Dulu. Sekarang sudah nggak ada. Dulu ada. Kalau di puskesmas dulu ada itu yang dari herbal. Tapi kalau sekarang sudah nggak ada, nggak keluar lagi di masukkan di puskesmas. Tapi kalau buat sendiri berarti kan dari seledri, jus seledri campur Timun. itu juga bisa atau campur dengan nanas biar enak. So saya juga pernah itu nyoba seledri tak campur sama bawang putih. Wah, enak. Pas sini pengaruh itu wah enak. Kemudian saya coba lagi campur dengan nanas enak. Tapi jangan terlalu lebat. Ini 1 gelas itu bisa 3 batang seledri, yang agak enak kemudian disaring. Dulu memang ada itu di puskesmas obat yang herbal itu yang tensikan itu yang ada obat dari seledri dulu. Dan sekarang ada. Kalau kesehatan itu penting obat yang dihadirkan.
Istirahat. pola pikir juga stres juga sangat mempengaruhi. Ada masalah tetap naik dari sini. Putranya minum sepeda motor, langsung bensinnya naik. Kalau kayak itu tetangganya beli mobil, aduh panas. Makanya ini hatinya mulai dijaga. Pak, kalau saya masuk rumah sakit itu sudah stres. Setiap nengok orang sakit masuk stres, naik tensinya. Padahal itu ada hadisnya untuk menengok orang sakit dan berbahagia. Berbicara tentang kesehatan, stres Pak, jadi naik. Harus dilatih bicara tentang itu terus nanti kan mulai terpapar terbiasa. Kalau orang yang terbiasa kan sudah mulai dulu kan lihat darah saya takut, karena terpapar terbiasa akhirnya kan tidak takut, terbiasa lihat ular berdarah itu kan biasa dulu karena terpapar terbiasa akhirnya berarti harus dilatih. Monggo seperti itu ya Pak. Ada dulu. Ada lagi, monggo. Cukup. Ini jam 11:30 sudah mulai zuhur. Ada pertanyaan? Ini matur sangat. Semoga jemaah haji tahun 2025 diberi kesehatan, Amin. kelancaran, dapat pendidikan haji yang mabrur. Kemudian jaga kesehatan dari sekarang sampai nanti pulang dan sehat terus. Amin. Mohon maaf agar sebesar-besarnya bila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum